Bab 421. Namun, adik Dian memang sudah cacat mental bawaan. Joshua masih muda dan sedang dalam masa pertumbuhan. Bagaimana dia bisa bertahan hidup dalam situasi seperti ini? Dian juga tidak mengerti, apakah hati Supri begitu kejam. Mengapa sikapnya masih belum juga melunak setelah bertahun-tahun berlalu. Supri telah berulang kali menyakitinya dan Dian selalu memaafkannya. Bisa-bisanya Supri masih seperti ini. Tiba-tiba ada suara yang terdengar. Raut wajah Dian sontak berubah. Dia buru-buru melindungi adiknya di belakang sembari bertanya, siapa itu? Nona, ini aku, jawab Tommy seraya berjalan masuk dan membungkuk. Dian menghela napas lega, lalu bertanya, Tommy, kenapa kamu masih belum pergi? Bukannya aku menyuruhmu kembali ke Dusun Wibowo untuk menyiapkan persediaan makanan. Banyak orang kepercayaan Dian dipilih dari kampung halamannya dan dilatih olehnya sendiri. Tommy menjawab, Nona, semua orang mengkhawatirkanmu. Mereka memintaku untuk tinggal dan melindungimu secara diam-diam. Melihat Dian yang berhati lembut itu, Tommy berkata dengan simpati dan putus asa, Tuan Wahyudi sudah datang untuk menjengukmu. Mata Dian tampak berbinar-binar. Kemudian, dia duduk dengan sedih seraya berkata, suruh Tuan pulang saja. Aku nggak bisa menemuinya. Nona, maafkan sikap tidak sopanku. Tommy berkata seraya mengernyit, kenapa Nona tidak bisa menemui Tuan? Kalau ada kesulitan, Nona bisa memberitahunya secara langsung. Tuan sangat cerdas, jadi pasti bisa menyelesaikan masalahmu. Dian berkata, Tommy, ada beberapa hal yang nggak bisa kamu mengerti. Pergi laksanakan perintahku. Sorot mata wanita itu berubah dari yang awalnya bersemangat menjadi keputusasaan mendalam. Dian hanya tidak ingin meninggalkan kesan sebagai wanita jahat di hati Wira. Bagaimanapun, kematian dari ketiga suaminya itu ada kaitannya dengan dirinya. Kini, Levon terlibat dalam pemberontakan. Dian hendak menyediakan persediaan makanan untuknya. Ini adalah masalah besar yang terkait dengan pemberontakan. Apabila Wira mengetahuinya, hal itu juga akan memengaruhi kariernya. Wira adalah orang yang sangat berbakat. Dia pasti akan memiliki masa depan yang cemerlang. Itu sebabnya, Dian tidak ingin merusak prospek masa depan pria itu. Baik, Nona, jawab Tommy. Kemudian, dia pergi dengan perasaan tidak berdaya. Maaf, Tuan, bukannya aku nggak ingin menemuimu, tapi aku nggak boleh membahayakanmu. Dian berbicara kepada dirinya sendiri dengan berlinang air mata. Kak, kamu menangis. Joshua yang bangun dengan mata mengantuk tampak menyeka air mata di wajah Dian menggunakan tangannya yang berisi. Kemudian, dia bertanya, siapa yang menindas kakak? Apakah Paman Supri? Aku akan pergi memukulnya. Dian menjawab, bukan, Joshua, kakak sendiri yang nggak berguna. Kakak nggak bisa menemukan cara untuk mengatasi semua ini. Sembari memeluk Joshua, dia pun menangis dan menggelengkan kepalanya. Joshua berkata, Kak, jangan menangis. Aku akan membantumu memikirkan solusinya. Aku juga bisa berpikir. Sambil memeluk Dian, bocah itu tampak mengernyit dan mulai berpikir keras. Dian yang memeluk adiknya sudah menangis terseduh-seduh. Wanita itu berkata, Joshua, kakak bersalah padamu. Kakak kehilangan warisan yang ditinggalkan ayah untukmu. Kak, jangan menangis. Selama ada kakak, aku sudah merasa senang. Gak apa-apa kalau ada sesuatu yang hilang. Ucap Joshua sambil tersenyum polos. Sembari memeluk Joshua dengan erat, Dian bersalah, sedih, dan berpikir tentang kejadian-kejadian selama 2 bulan terakhir ini. Saat pertama kali bertemu dengan Wira, itu adalah ketika Wira menghentikan kereta kuda untuk menjual sabun, Dian merasa bahwa dia adalah pemuda yang berbeda dari yang lain. Kedua kalinya, ketika Wira mendapatkan kupon garam keluarga Silali di pengadilan daerah, Dian terkesan dengan keberaniannya. Ketiga kalinya, ketika Wira menyelamatkannya di Ispohan, dia merasa sangat bersyukur. Rasanya juga aneh saat melihat Wira memeras para perampok gunung. Kemudian, di kediaman keluarga Gumilar, Wira berdiskusi dengan Putro tentang ajaran. Di Dusun Lovita, Wira membuat tambak garam dalam 3 hari, serta meyakinkan 18 pekerja di tambak garam di dusun dalam semalam. Di gedung Asosiasi Puisi Naga, Wira juga memberikan pidato yang mengesankan dan menundukkan semua orang. Selain itu, ketika bangsa Agrel datang menyerang, Wira juga mengendalikan situasi sendirian. Wira selalu bisa menemukan solusi yang tak terduga dengan mudah atas semua masalah yang tampaknya tak dapat dipecahkan oleh orang biasa. Hal ini membuat Dian terpesona dan jatuh cinta lagi dan lagi. Wanita itu beberapa kali ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi selalu menahannya. Bab 422. Wira adalah seorang pria yang berbakat, sementara Dian hanya seorang pedagang biasa yang dianggap rendah, bahkan memiliki reputasi sebagai seorang wanita yang sudah 3 kali menikah. Meskipun Dian masih perawan, bagaimana dia bisa pantas untuk Wira? Tanpa disadari, setelah beberapa waktu, pintu halaman tiba-tiba langsung terbuka dengan suara keras. Begitu Dian melihat sosok yang datang,
air matanya langsung mengalir keluar. Wira berjalan masuk bersama Dodi, 3 veteran pasukan Zirah Hitam, dan juga Tommy. Dengan berlinang air mata, Dian segera mencari sisir kayu dan cermin tembaga. Dia mencoba untuk merapikan penampilannya. Namun, dalam rumah yang tua dan bobrok ini, tidak ada barang-barang itu. Hal ini membuat Dian agak kebingungan. Di luar pintu, suara Tommy pun bergema. "Nona, Tuan Wahyudi sudah datang." Dian berseru, "Oh, tunggu sebentar. Aku akan segera siap." Mengandalkan perasaannya, Dian merapikan rambutnya dengan cepat, lalu merapikan kerutan di pakaiannya. Joshua melihatnya dengan heran, tidak tahu mengapa kakaknya begitu sibuk. Sebelum sempat merapikan semuanya, pintu berderit dan terbuka, lalu Wira tampak berjalan masuk. Dian yang kebingungan tampak membeku, lalu menundukkan kepalanya seraya berkata, "Tuan, maafkan aku." Wira berkata, "Kamu harus meminta maaf kepada dirimu sendiri. Rumah yang sederhana ini bahkan lebih buruk daripada dusun." Wira menyodorkan sapu tangannya, lalu menggendong Joshua dan berkata, "Aku akan membawa kamu dan kakakmu pergi dari sini, ya." Setelah bertemu dengan Tommy sebelumnya, Wira sudah bisa memahami situasinya secara umum. Meskipun Wira tidak tahu alasan Dian bisa diancam, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. "Selama bisa bersama kakak, aku bersedia pergi kemana saja," jawab Joshua. Kemudian, bocah itu bertanya dengan penasaran, "Kak, kenapa kamu mau membawa aku dan kakak pergi? Apa kamu adalah kakak iparku?" Wira tak kuasa menahan tawa seraya berkata, "Aku akan membantumu untuk mencarikan kakak ipar yang akan menjagamu dengan baik." Joshua menggeleng sembari berujar, "Kenapa kakak nggak menjadi kakak iparku saja? Aku merasa kakakku menyukaimu. Tatapan kakak bahkan berbeda terhadapmu." Suasana menjadi sunyi. Wira agak terkejut dan menatap Dian untuk memeriksa apakah tatapan matanya benar-benar berbeda. Dian memarahi, "Joshua, jangan asal bicara." Dia buru-buru menggendong Joshua, lalu menunduk sembari berkata, "Maaf, Tuan. Aku nggak bisa pergi denganmu. Aku harus tinggal di rumah keluarga Wibowo. Ini adalah warisan keluarga Wibowo." Dian sudah setuju untuk memberikan persediaan makanan kepada Levon. Jika dia pergi ke dusun Darmadi bersama Wira, itu hanya akan menimbulkan masalah bagi Wira. "Kamu boleh menetap di rumah keluarga Wira, tapi nggak boleh hidup dengan cara seperti ini," ucap Wira. Dia menggendong Joshua, lalu meraih tangan Dian sembari berkata, "Ayo, aku akan membawamu pergi mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikmu." "Nggak boleh, Tuan," tolak Dian seraya gemetar lembut. Tangannya tetap berada dalam genggaman erat Wira saat dia menjawab dengan keras kepala, "Ada beberapa hal yang nggak boleh kamu campuri, karena itu akan membahayakanmu." Wira bertanya, "Kamu diancam oleh paman keduamu karena hal ini?" Dia melanjutkan dengan tegas, "Di dunia ini, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Kalau masalah itu nggak bisa dipecahkan, yang perlu diatasi adalah mereka yang mengetahui masalah tersebut." Dian terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Dia membiarkan Wira menggandeng tangannya untuk keluar dari rumah. Begitu tiba di luar halaman, Supri memimpin kelompok yang baru dibentuknya, di mana terdiri dari 50 hingga 60 pengawal yang bersenjatakan pedang, tombak, dan tongkat untuk mengadang di hadapan mereka. Supri berseru, "Perampok, aku tahu bahwa pasukanmu jago bertarung. Tapi, aku sudah pergi ke pengadilan daerah untuk meminta bantuan. Tuan Fadil akan datang dengan pasukan bersirah yang membawa busur dan panah." Supri mengancam dengan dingin, "Kalau kamu bijak, segera menyerah dan serahkan 2 resep rahasia. Aku akan membiarkanmu pergi dengan gadis sialan dan bocah bodoh ini." Dian berkata, "Tuan, pergilah sendiri. Aku dan Joshua nggak akan meninggalkan rumah keluarga Wibowo." Dian menarik tangannya dari genggaman Wira, lalu memeluk Joshua dan mendesak, "Tuan, aku mohon segeralah meninggalkan rumah keluarga Wibowo. Ada beberapa hal yang nggak bisa diselesaikan dengan akal." Wira tampak mengernyit dalam-dalam. Supri mengancam sembari tersenyum dingin, "Pergilah, kamu pergi saja kalau berani. Aku akan segera menikahkan Dian dengan Aswin." Petik 2. Aswin yang mengikuti mereka dari kejauhan, memandang Dian dengan mata tajam dan mulai meneteskan air liurnya. Bab 423. "Paman Supri, apa kamu benar-benar ingin memaksaku sampai mati, tanpa memedulikan hubungan keluarga kita?" tanya Dian dengan sorot mata memancarkan kesedihan yang tak terungkapkan. "Kamu yang lebih dulu memaksaku," balas Supri. Dia berkata dengan percaya diri, "Kalau kamu menyerahkan kedua resep rahasia ini sejak awal, aku sama sekali nggak perlu berbasa-basi dengan bajingan ini. Sekarang, kamu hanya punya 2 pilihan. Pertama, serahkan resep rahasia atau kedua, bersiap untuk dipenjara." Dengan didukung oleh Fadil, kini Supri bisa memenjarakan siapapun yang diinginkannya. Dian berseru, "Kamu." Melihat Supri yang makin keterlaluan, wanita itu sangat emosi hingga tidak tahu apa yang harus dikatakannya lagi.
Ada beberapa orang yang akan makin menindasmu ketika kamu terus mengalah. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengendalikanmu. Ucap Wira. Dia melihat ke arah Dian dengan tajam, lalu berkata dengan serius, bawa Joshua ke belakang. Aku akan menangani situasi ini di sini. Sembari menatap Supri yang tak berperasaan itu, Dian menggertakkan giginya dan menggendong Joshua ke belakang. Perampok, bawahanmu jago bertarung, kan? Tapi, aku punya 50 hingga 60 orang. Ucap Supri. Dia menimpali dengan ekspresi mendominasi, ayo, serang. Gak masalah membunuh yang lainnya. Sisakan nyawa si perampok ini. Aku masih ingin menanyakan sesuatu. Meskipun lebih dari 20 pengawalnya baru saja dikalahkan oleh 4 bawahan Wira, Supri memiliki kepercayaan diri yang tinggi sekarang. Kali ini, dia membawa 50 hingga 60 pengawal, yakni 3 kali lipat dari jumlah pengawalnya barusan. Supri tidak percaya bahwa keempat orang itu masih mampu mengalahkan 50 hingga 60 orang dengan luar biasanya. Dia tampak melambaikan tangannya. Kemudian, para pengawal pun berbondong-bondong menyerang. Tatapan Wira menjadi serius. Dodi bergegas maju dengan diikuti oleh 3 veteran pasukan Sirah Hitam. Keempat orang itu tampak menahan amarah. Pedang Treksa menebas seberkas cahaya dingin, layaknya harimau yang memasuki kawanan domba. Para pengawal keluarga Wibowo tumbang satu persatu, tanpa ada seorang pun yang mampu menghadapi serangan mereka. Ini bahkan dalam keadaan Dodi dan ketiga orang lainnya sudah menahan diri. Jika dalam medan perang sesungguhnya, mereka langsung membunuh satu orang dalam satu tebasan. Tidak butuh waktu lama, lebih dari 50 hingga 60 orang pengawal keluarga Wibowo telah tergeletak di tanah. Sementara itu, gerakan Dodi dan ketiga veteran pasukan Sirah Hitam sama sekali tidak menjadi lambat. Melihat adegan ini, kening Supri bahkan sampai berkeringat dingin. Saat sekitar 40 pengawal keluarga Wibowo sudah tergeletak, Supri tak bisa menahan diri lagi. Dia segera berbalik dan kabur. Wira berseru dengan tegas, Tuan kalian bahkan sudah kabur. Apa kalian menetap di sini untuk cari mati? Segera, setelah para pengawal yang tersisa menoleh, semangat juang mereka pun runtuh. Mereka segera membubarkan diri. Dodi bergegas maju, lalu menendang Supri hingga jatuh ke tanah dan menyeretnya kembali layaknya menyeret anjing mati. Bajingan, aku adalah tuan keluarga Wibowo. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Supri berteriak untuk mengancam Dodi, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Supri kembali berteriak ke arah pengawalnya, bajingan, apa kalian masih ingin bekerja di rumah keluarga Wibowo? Cepat selamatkan aku. Para pengawal yang tersisa awalnya ingin maju, tetapi begitu ditatap dingin oleh ketiga veteran pasukan Sirah Hitam, mereka pun menjadi ragu dan tidak berani bergerak. Para pengawal itu hanya berjalan dengan perlahan. Brak. Dodi melemparkan sosok Supri seraya berkata, Kak Wira, orangnya sudah kutangkap. Ah, seru Supri. Dia berbaring di tanah seraya menatap Wira dan berkata, perampok, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Apa kamu tahu konsekuensi dari melakukan hal ini? Iqbal sudah pergi, nggak akan ada yang membelamu. Tuan Fadil adalah temanku. Dia akan segera datang bersama pasukannya. Nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sudah seperti ini pun, Supri masih berani mengancam, tetapi Wira malah tidak marah. Sebaliknya, dia menatap Dian dan berbicara dengan nada lembut, bawa Joshua ke dalam rumah. Aku ingin menanyakan beberapa hal kepadanya. Pandangan Dian terlihat ragu sejenak, tetapi setelah mengingat semua pengalaman yang telah dialaminya dalam beberapa hari terakhir, wanita itu pun menggigit bibirnya dan membawa Joshua ke dalam rumah. Tatapan Wira tampak tajam. Kemudian, dia memerintahkan, patahkan satu kakinya. Supri pun berteriak dengan emosi, kamu berani, aoh. Krak. Dodi menginjak betis kanan Supri. Suara patah tulang yang memekakkan telinga pun terdengar jelas. Supri menjerit, ah, kamu, aoh. Kakinya yang patah terkulai di tanah. Sosok Supri terlihat gemetar dan berkeringat dingin. Dia tidak bisa bergerak karena rasa sakit yang dahsyat. Para pengawal keluarga Wibowo di sekitarnya terkejut dan tidak ada yang berani mendekat. Bab 424. Wira berbicara dengan ekspresi datar, patahkan satu kakinya lagi. Kamu, ucap Supri yang benar-benar terkejut. Dia segera mengulurkan tangannya sambil berseru, aku nggak menginginkan resep rahasiamu lagi. Kamu boleh membawa Dian pergi dan aku nggak akan mengusikmu lagi. Supri berencana untuk mengulur waktu dan menahan Wira dahulu. Begitu Fadil datang, dia baru akan membuat perhitungan dengan bocah ini. Dodi langsung menginjak kakinya yang satu lagi. Suara retakan tulang terdengar jelas. Supri pun menjerit memilukan dengan tubuh bagian atasnya yang bergetar tanpa henti. Di dalam rumah, tatapan dari Dian yang sudah menutup telinga Joshua tampak sedikit tidak tega. Namun, dia juga merasakan kepuasan yang tak terucapkan di dalam hatinya. Dian dan adiknya telah berulang kali dicelakai oleh Supri. Dia sudah ingin melakukan hal ini sejak awal, tetapi tak pernah mampu melakukannya. Aoh,
Seru Supri. Keringat dan air mata telah bercampur di wajah Supri dan dia terus menjerit kesakitan. Para pengawal keluarga Wibowo menatap Wira dengan ketakutan. Begitu mengingat hal-hal yang pernah dilakukan Wira sebelumnya, wajah mereka semua pun memucat. Wira berkata dengan ekspresi datar, patahkan satu tangannya lagi. Wira bukan orang yang kejam. Dia hanya tahu bahwa dirinya harus bertindak lebih kejam terhadap orang jahat. Dodi tampak mengangkat kakinya. Namun, Supri buru-buru berseru, jangan, jangan. Aku mohon padamu, tolong jangan patahkan tanganku. Aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku benar-benar sudah takut padamu. Oke, jawab Wira. Dia memicingkan matanya seraya berkata, sekarang, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Supri bergegas mengangguk sambil menjawab, silakan, tanyakan saja. Aku akan menjawab semuanya. Kalian semua pergi dulu, ucap Wira seraya melirik orang lainnya. Dodi dan ketiga veteran pasukan Sirah Hitam berjalan keluar, sementara para pengawal keluarga Wibowo juga bubar. Di dalam halaman, hanya tersisa Wira dan Supri. Di dalam rumah, Dian tampak menggendong Joshua. Wanita itu merasa sangat khawatir. Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh Wira jika mengetahui semua hal tersebut. Wira menatap Supri lekat-lekat dan bertanya dengan serius, kamu adalah orang yang cerdas dan tahu bagaimana memanipulasi hati orang lain. Jadi, kamu seharusnya tahu apa yang ingin aku tanyakan, kan? Supri menjawab, aku tahu, Dian takut kamu tahu bahwa dialah yang membunuh ketiga suaminya. Wira tersenyum dingin seraya berkata, aku nggak percaya kalau dia akan membunuh ketiga suaminya, kalau dia sekejam itu, bagaimana mungkin akan ditindas oleh bajingan sepertimu hingga ke titik ini. Dia memang terlihat kejam, tapi hatinya sangat lunak. Kalau enggak, kamu pasti sudah mati mengenaskan sejak lama. Di dalam rumah, Dian terlihat menangis. Wira ternyata percaya kepadanya. Benar, hatinya memang lunak sehingga aku bisa mengendalikannya. Jawab Supri. Supri berkeringat dingin di dahinya, lalu berkata, yang menyebabkan kematian tiga suaminya adalah seorang pengemis miskin yang dulu diadopsi oleh keluarganya. Namanya adalah Levon. Dia adalah seorang pemberontak dari Kabupaten Hiloka. Beberapa hari yang lalu, dia datang mencarinya untuk membeli persediaan makanan. Dian tahu bahwa dia adalah seorang pemberontak, tapi masih memberikan makanan kepadanya. Ini adalah tindakan yang sangat melanggar hukum. Kalau kamu tetap membantunya sekarang, kamu juga akan terlibat, timpal Supri. Brooke. Wira menendangnya seraya berkata, kalau bukan kamu yang memaksa Dian untuk menikah, bagaimana mungkin Wolfie akan membunuh ketiga mantan suaminya? Bagaimana mungkin dia akan berutang begitu banyak budi? Sekarang, dia mempertaruhkan nyawa untuk membalas budi. Semua ini terjadi karena kamu. Dasar bajingan. Jangan memukulku lagi. Aku tahu aku bersalah. Tolong ampuni aku. Mohon Supri seraya memeluk kepalanya dengan tangan dan memohon belas kasihan. Saat berjalan masuk ke rumah dan melihat Dian yang menangis, Wira pun menyeka air matanya seraya berkata, hanya karena menyembunyikan hal kecil ini dariku, kamu malah menempatkan dirimu dalam bahaya. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Aku, jawab Dian yang tak kuasa menahan tangis. Wira bertanya, kalau aku nggak percaya denganmu, bagaimana mungkin akan menyuruhmu datang membantuku? Sambil terus menyeka air matanya, Wira berkata dengan nada lembut, aku sudah menemukan cara untuk membalas budi kepada Wolfie, jadi kamu nggak perlu khawatir lagi. Tuan, aku bersalah, jawab Dian yang tak bisa menahan diri lagi. Dia bergegas memeluk Wira dan melepaskan semua kesedihannya. Bab 425. Sudahlah, semuanya sudah berlalu, ucap Wira seraya menepuk bahu Dian dengan lembut. Dia mencoba menenangkan wanita itu. Raut wajahnya tampak bisa memahami perasaan Dian. Ketika wanita merasa sedih, mereka selalu memerlukan bahu seseorang untuk bersandar. Sebagai seorang teman, ini adalah bantuan yang bisa diberikan oleh Wira. Tepat pada saat ini, Dodi berjalan masuk dan berkata, Kak Wira, Tuan Fadil datang dengan pasukan penjaganya. Tuan, ujar Dian yang segera melepaskan pelukannya, lalu berkata dengan ekspresi penuh kekhawatiran, Tuan memang memiliki reputasi, tapi belum pernah diumumkan secara resmi. Tuan Fadil pasti belum tahu tentang ini. Wira berkata, baiklah, jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Pria itu mengusap hidung kecil Dian yang mancung itu, lalu mengelus kepala Joshua dan berjalan keluar dari rumah. Begitu keluar, Wira mendapati Fadil datang dengan sekelompok pasukan penjaga bersenjatakan busur dan mengenakan zirah. Mereka tampak mengepung halaman. Supri yang kedua kakinya sudah patah itu berseru histeris, Tuan Fadil, akhirnya kamu datang juga. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. Perampok sialan ini masuk ke rumahku dan mematahkan kedua kakiku. Dia bahkan ingin menculik keponakanku. Orang ini benar-benar keji. Tuan Fadil, aku mohon tegakkan keadilan untukku. Huhuhu. Wira, nyalimu besar sekali.
Seru Fadil dengan tatapan serius. Dia melanjutkan dengan nada yang tegas, dulu kamu mengandalkan dukungan Tuan Iqbal untuk membuat kerusuhan di dusun dan merugikan rakyat, serta mengeksploitasi mereka. Sekarang, Tuan Iqbal sudah pergi, tapi kamu masih berani bersikap sombong dan semena-mena. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan untuk rakyat. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Pertama, menyerah bersama bawahanmu, atau yang kedua, memberontak dan terbunuh oleh serangan panah. Ancam Fadil. Dengan menaklukkan Wira, siapa yang masih berani melawannya di seluruh Kabupaten Uswal? Prestisenya akan mencapai puncaknya. Kalaupun istana mengirim seorang pejabat baru ke sini, Fadil akan bisa menaklukkannya. Dia akan bebas melakukan korupsi, lalu mengisi kantongnya sampai penuh sebelum masa jabatannya berakhir. Aku nggak mau pilih keduanya. Jawab Wira yang tersenyum dan mengangkat alisnya. Kemudian, dia berkata, Dodi, tunjukkan benda itu pada Tuan Fadil. Dodi pun mengeluarkan surat pengangkatan dan berjalan menuju luar halaman. Fadil berseru, berhenti. Begitu melihat surat pengangkatan dari istana, Fadil sontak mengernyit sembari berkata, letakkan pedangmu dan nggak boleh membawa senjata apapun. Kalau enggak, kamu akan dibunuh tanpa ampun begitu kemari. Dodi atau yang dikenal juga sebagai Zabran, memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Mulai dari pasar ikan hingga penggerebekan di desa Tiga Harimau, semua orang di Kabupaten Uswal tahu tentangnya. Dodi meletakkan pedang Treksa, lalu berjalan keluar dari halaman dan melemparkan surat pengangkatan itu ke arah Fadil. Zabran memiliki prestasi perang yang luar biasa dan telah dipindahkan ke ibu kota kerajaan untuk diangkat sebagai Jenderal Batalion. Disahkan oleh Menteri Perang. Meskipun Fadil adalah seorang prajurit, dia bisa membaca beberapa huruf. Dia juga mengenali tanda tangan Menteri Perang. Melihat surat pengangkatan Jenderal Batalion ini, Fadil terkejut dan menatap Dodi dengan heran. Prestasi perang yang luar biasa. Mungkinkah bocah ini memberikan kontribusi besar dengan membunuh para pasukan bangsa Agrel di medan perang perbatasan utara? Namun, bagaimana mungkin Dodi bisa naik dari status warga biasa ke Jenderal Batalion? Dia harus mengumpulkan banyak sekali prestasi perang. Setelah bekerja keras cukup lama, Fadil baru menjabat sebagai Jenderal Militer peringkat ke-8. Dia sama sekali belum mencapai posisi Jenderal Batalion. Bisa-bisanya pemuda ini mendahuluinya. Mungkinkah Dodi adalah pendukung Wira? Melihat Fadil yang linglung dan mengingat sikap pria itu terhadap Wira barusan, Dodi tak kuasa menamparnya. Plak. Suara tamparan keras terdengar. Kemudian, 5 sidik jari yang jelas pun terlihat di wajah Fadil. Supri merasa sangat senang. Beraninya Dodi memukul pejabat istana. Wira dan bocah ini pasti akan dihukum berat. Kurang ajar. Sebagian besar pasukan penjaga yang belum melihat surat pengangkatan itu tampak bergegas kemari. Fadil berseru, hentikan. Siapapun yang berani nggak menghormati Tuan Zabran akan kuberi pelajaran. Tanpa memedulikan wajahnya yang kesakitan, Fadil menghunuskan pedang ekor kerbau dan mengarahkannya ke pasukan penjaga di sekitar. Hah! Semua pasukan penjaga tercengang. Fadil sudah ditampar, tetapi masih membela pemuda itu dan bahkan memanggilnya dengan sebutan Tuan. Supri menatap surat pengangkatan itu dengan seluruh sosoknya yang merinding. Meskipun tahu tentang surat pengangkatan, Supri bisa membaca situasi. Lantaran dipanggil dengan sebutan Tuan oleh Fadil, bocah ini pasti adalah pejabat yang posisinya lebih tinggi daripada jenderal militer. Seorang pejabat yang posisinya lebih tinggi dari jenderal militer pun masih bekerja untuk Wira. Lantas, apa identitas dari Wira? Bab 426. Plak. Dodi yang tidak berbelas kasihan kembal menamparkan Fadil sambil berkata, kalau kamu berani kurang ajar lagi pada Kak Wira, aku akan membunuhmu, bahkan kalau aku nggak menjadi pejabat. Ya, jawab Fadil. Ada bekas tamparan di masing-masing pipinya, tetapi dia justru mengangguk berulang kali. Sikap pengecut Fadil ini membuat Dodi sangat kesal, lalu dia berkata lagi, aku makin naik darah melihatmu. Cepat bawa orang-orangmu pergi. Ya, jawab Fadil sambil mengangguk dan membungkuk. Kemudian, dia segera memimpin pasukan penjaga dan pergi dengan menyedihkan. Supri yang masih tinggal di halaman langsung pucat pasi. Setelah tertegun sejenak, dia merangkak ke arah Wira dan berkata, Tuan Wira, aku salah. Wawasanku terlalu sempit untuk mengenali orang hebat sepertimu. Tolong ampuni aku. Wira menyeringal dan berkata, kamu menyuruhku mengampuni dan memberimu kesempatan lagi, jadi kamu bisa terus mencelakai kami. Enggak, aku enggak akan mencelakai siapapun lagi. Aku pasti akan bertobat, mohon Tuan berbelas kasihan, kata Supri. Setelah memohon beberapa saat, Supri yang melihat Wira tidak berniat mengampuninya segera berteriak ke dalam rumah, Dian, tolong bantu Paman memohon belas kasihan pada Tuan Wira. Tolong ampuni Paman. Paman sudah tahu salah, Paman gak akan menyakitimu dan Joshua lagi.
Beri paman kesempatan. Kamu sudah mengampuni paman berkali-kali sebelumnya, beri paman kesempatan lagi. Paman pasti akan berubah. Awalnya, tidak ada jawaban yang terdengar. Namun, setelah bergumul beberapa saat, Dian akhirnya keluar dari rumah. Wira memperhatikan Dian dengan tenang tanpa mengatakan apapun. Tidak peduli apa keputusan Dian, Wira akan menghormati pilihannya. Bagaimanapun juga, ini adalah urusan keluarga Dian. Dian, paman tahu kalau kamu memang paling baik, kamu nggak akan mengabaikan paman, ujar Supri sambil tersenyum. Supri benar-benar lega. Asalkan dia bisa selamat untuk saat ini, dia bisa mencari kesempatan untuk pergi ke kota provinsi dan membeberkan masalah Wolfie. Bersekongkol dengan pemberontak sama saja dengan pengkhianatan. Tidak akan ada yang bisa melindungi pasangan bangsat ini. Ya, Paman Supri, aku nggak mungkin mengabaikanmu, ujar Dian sambil tersenyum sedih. Kemudian, dia memejamkan matanya dan melanjutkan, Tommy, bawa Paman Supri ke pedesaan dan rawat dia, lalu buatkan dia kursi roda. Buat supaya dia nggak bisa bicara lagi. Supri berkata dengan kaget, kamu, apa yang mau kamu lakukan? Aku ini pamanmu. Kamu nggak berbakti kalau memperlakukan aku seperti ini, ah. Maksud perkataan Dian adalah, tidak cukup membuat Supri cacat, Dian juga hendak membuatnya bisu. Supri yang menyadari hal ini tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan marah. Namun, setelah melontarkan beberapa kata, Tommy datang dan menggorok leher Supri dengan pisau. Dengan mata terbelalak, Supri memegangi tenggorokannya. Mulutnya mengeluarkan darah dan dia tidak bisa berbicara lagi. Tommy lantas membopong Supri dan pergi dari sana. Bulu mata lentik Dian bergetar, berbagai macam pikiran melintasi benaknya. Masalah ini sudah terlalu besar, jika dia bersikap lunak terhadap Paman Supri, itu hanya akan mencelakai dirinya dan Joshua, bahkan juga akan melibatkan Wira. Setelah masalah terselesaikan, Dian mendapatkan kembali kendali atas keluarga Wibowo. Dia segera mengusir orang kepercayaan Supri, memindahkan bawahannya dari dusun Wibowo dan mengatur mereka untuk kembali bekerja. Wira juga mulai mengatur 150 ton gandum yang dijanjikan Dian kepada Levon. Fadil kembali ke pengadilan daerah dengan 2 bekas tamparan di masing-masing pipinya yang sangat mencolok. Belum pernah ada orang lain yang mendapat tamparan di hari pertamanya menjabat sebagai patih. Begitu memasuki pengadilan daerah, Fadil mendapati petugas pengadilan, petugas patroli, dan pejabat kecil di sana memandangnya dengan sinis sambil mencemoohnya. Pada hari pertamanya sebagai patih, Fadil kembali dengan membawa tamparan di wajah setelah keluar bekerja. Wibawanya benar-benar hancur. Bab 427. Namun, Fadil tidak memedulikan hal-hal ini. Dia pergi ke ruang petugas patroli dan menunggu Regan di sana. Sekarang, dia sangat kebingungan. Zabran sudah menjadi jenderal batalion tingkat ke-6 atas, tetapi dia masih menjadi pengawal Wira. Iqbal sebelumnya adalah pejabat tinggi kerajaan dan Kaesang adalah inspektur istana. Namun, mereka semua sangat sopan kepada Wira. Hal ini membuat Fadil merasa bahwa dia mungkin sudah salah memahami latar belakang Wira. Sekarang, dia harus mencari tahu semuanya dengan jelas. Jika tidak, dia tidak akan bisa tenang. Tidak lama kemudian, Regan kembali ke pengadilan daerah bersama sekelompok petugas patroli. Saat melihat bekas tamparan di wajah Fadil, sekelompok petugas patroli itu mengerucutkan bibir dan menahan tawa. Jelas terlihat bahwa mereka semua mengetahui kejadian di kediaman Wibowo. Fadil berkata, Regan, aku ingin bicara 4 mata denganmu. Regan melambaikan tangannya dan menyuruh para petugas patroli itu keluar. Kemudian, dia berkata dengan sopan, silakan bicara, Pak Fadil. Petik 2. Meskipun Regan meremehkan patih baru ini, dia tentu tidak bisa menunjukkannya secara terang-terangan. Fadil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, lalu berkata, aku ingin mengetahui latar belakang Wira. Tolong pencerahannya, Regan. Regan memasang ekspresi bingung dan berkata, Pak Fadil, Tuan Wahyudi itu hanya pelajar dari Dusun Darmadi. Fadil berkata dengan alis berkerut, jangan mengelabuiku, Regan. Zabran yang dulunya menjual ikan bersamanya sekarang sudah menjadi jenderal batalion tingkat ke-6 atas. Kalau Wira hanya pelajar biasa, kamu nggak mungkin mengabaikan perintahku untuk menangkapnya di kediaman Wibowo. Jangan bohong padaku, katakan sejujurnya. Jenderal batalion tingkat ke-6 atas. Seru Regan. Regan telah menjadi kepala petugas patroli selama 20 tahun, tetapi dia masih belum menjadi pejabat tinggi. Seumur hidupnya, dia juga tidak mungkin menjadi pejabat tinggi. Belum lama ini, Zabran hanya seorang rakyat jelata, tetapi sekarang dia telah menjadi pejabat tingkat ke-6 atas. Iqbal juga naik pangkat sebanyak 5 tingkat dalam 2 bulan. Benar saja, orang yang mengikuti Tuan Wahyudi pasti masa depannya cerah. Klang. Melihat Regan terdiam, Fadil menggertakkan gigi dan mengeluarkan 2 keping uang emas. Dia lantas berkata, Regan, aku hanya mau tahu kebenarannya supaya nggak membuat kesalahan lagi. Sesulit itukah kamu bicara? Saat melihat uang emas itu, Regan sangat tergoda. Namun,
dia tidak mengambilnya dan justru berkata, Pak Fadil, bukankah kamu menjamu Tuan Kaisang belum lama ini? Apa yang dia katakan padamu? Fadil mengerutkan alisnya dan menjawab, dia bilang, ada beberapa hal yang aku nggak perlu tahu. Dia hanya berpesan agar aku nggak macam-macam pada Tuan Wahyudi. Kalau nggak, aku akan celaka. Kalau begitu, lakukan apa yang Tuan Kaisang katakan, ujar Regan. Kemudian, dia menyeringai dan melanjutkan, ada beberapa hal yang nggak berani aku ceritakan tanpa persetujuan Tuan Wahyudi. Fadil berkata dengan suara rendah, katakan padaku, aku bersumpah kalau aku nggak akan sembarangan membocorkannya. Pak Fadil, kamu benar-benar ingin aku menjelaskannya. Kamu juga nggak pantas tahu, ujar Regan. Regan mendongakkan kepalanya dan mendengkus pelan, lalu melanjutkan, dia bahkan bisa membuat rakyat jelata menjadi jenderal batalion tingkat ke-6 atas. Melenyapkan jenderal militer sepertimu itu bukan masalah besar untuknya. Karena kamu sudah mempersulit dia beberapa kali, lebih baik kamu pikirkan cara untuk menebus kesalahanmu. Kalau enggak, pikirkan saja apa alasan Radit terpaksa bunuh diri. Radit, seru Fadil. Dia seketika bergidik saat memikirkan atasan lamanya. Beban sebesar gunung seolah-olah jatuh ke pundaknya. Malam itu, di sebuah rumah di Kabupaten Uswal, Putu yang bertubuh bungkuk berjalan masuk dan berkata, Jenderal, aku sudah mendapatkan informasi tentang Wira. Bab 428. Levon berkata dengan penuh semangat, cepat katakan. Putu yang bertubuh bungkuk berkata, Jenderal, Wira itu pelajar dari Dusun Darmadi. Dia menikah dengan putri keluarga Linardi dari kota 3 tahun lalu. Apa, jadi dia pria yang sudah menikah? Ujar Levon sambil mengerutkan alis dan mengepalkan tinjunya. Nona Dian jatuh cinta pada pria yang sudah menikah, tetapi dia memandang rendah aku yang jago seni bela diri, berani, dan berwawasan ini, batin Levon. Putu mengangguk dan berbisik, awalnya, Wira biasa-biasa saja. Tapi, sekitar 2 bulan yang lalu, dia tiba-tiba menunjukkan bakat menulis puisinya dengan menyusun 4 kalimat Wahyudi, dan memenangkan hati Iqbal, Patih Kabupaten Uswal. Dia juga menghancurkan desa 3 harimau di Kabupaten Uswal. Selain itu, dengan dukungan dari Iqbal, dia menghancurkan keluarga Silali yang merupakan keluarga kaya kabupaten dengan cara kejam. Setelah kembali kali ini, dia membawa banyak anak buah yang kuat. Gak hanya menghancurkan keluarga Suteja, dia juga menghabisi Radit si pejabat sipil. Hari ini, Putu telah berusaha keras mengumpulkan informasi kasar tentang Wira. Setelah mengetahui 4 kalimat Wahyudi, Putu yang menghabiskan separuh hidupnya untuk belajar jadi sedikit tergugah. Mendedikasikan hati untuk negara, menetapkan tujuan hidup untuk rakyat, melanjutkan warisan para bijak terdahulu, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Putu juga pernah mendengar tentang 4 kalimat Wahyudi itu. Jika bukan karena identitasnya yang sensitif sekarang, Putu pasti akan segera mengunjungi Wira dan menjalin persahabatan dengannya. Menurutnya, Wira si pahlawan muda yang serba bisa dalam urusan sastra dan militer ini adalah pemimpin sejati yang memiliki kemampuan dan juga moral. Menghancurkan desa 3 harimau, keluarga Silali, dan keluarga Suteja. Membunuh Radit. Levon mencibir dan berkata, menurutku, dia paling-paling hanya sedikit berbakat dalam menulis puisi. Dia memenangkan hati Iqbal, lalu menjadikan Iqbal bonekanya. Semua itu pasti perbuatan Iqbal. Orang terpelajar memang lihai membuat intrik licik begini. Putu terdiam sejenak. Dia yang juga merupakan seorang pelajar tersenyum canggung, lalu berkata, Jenderal, awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi, kemarin Iqbal sudah meninggalkan Kabupaten Uswal dan Fadil mengambil alih jabatan Patih. Hari ini, Wira membawa orang ke kediaman Wibowo. Gak hanya membuat cacat Supri, bawahannya bahkan menamparkan Fadil. Setelah itu, Fadil langsung mengaku salah dan membawa anak buahnya pergi. Levon langsung bertanya dengan sorot mata kelam, apa? Dia sudah menyelesaikan masalah keluarga Wibowo. Ketika Supri mempersulit Dian, Levon hanya mengamati dengan diam dan tidak mengambil tindakan. Bukannya Levon tidak merasa kasihan pada Dian, dia hanya ingin menunggu Dian jatuh dalam keputusasaan. Setelah itu, Levon akan muncul sebagai penyelamat dan membuat Dian menangis tersentuh. Dengan menggunakan metode ini dan menyelamatkan Dian dari 3 pernikahannya, Levon sudah hampir mendapatkan wanita itu. Tak tahunya, Wira diam-diam sudah menyelesaikan masalah Dian. Jika begitu, bagaimana Levon bisa muncul sebagai penyelamat? Jenderal, aku tahu perasaanmu pada Nona Dian, tapi Wira bukan orang yang bisa diremehkan. Putu menghela napas dan berkata, dari mulut orang-orang pedesaan, aku dengar kalau dia memiliki 100 hingga 200 prajurit yang kuat. Mereka juga memiliki kuda perang. Apa hebatnya memiliki 200 prajurit? Bawahanku saja ada 3.000 orang. Mata Levon berkilat dingin saat dia berkata, aku bisa membunuhnya dengan mudah. Seseorang, cepat kembali ke pegunungan dan kirim 300 orang ke sini. Putu bertanya dengan nada terkejut, Jenderal, kenapa kamu memanggil begitu banyak orang?
Levon menjawab dengan wajah tegas, jelas-jelas Wira itu pria yang sudah menikah, tapi dia masih merayu Dian tanpa tahu malu hanya dengan mengandalkan kemampuan menulis beberapa puisi. Aku mau memimpin orang-orang untuk membunuh Wira supaya Dian nggak masuk ke dalam jebakannya. Nggak boleh, Jenderal, larang Putu. Kemudian, Putu buru-buru menasihati, saat ini, kita kekurangan makanan dan pegunungan akan segera terisolasi karena salju tebal. Kalau kita nggak mengumpulkan cukup gandum sebelum itu, saudara-saudara kita nggak akan mampu bertahan di musim dingin ini. Kalau kamu membunuh Wira, Nona Dian akan marah dan menolak memberi kita gandum. Lantas bagaimana saudara-saudara kita bisa bertahan hidup? Kalau nggak bisa bertahan di musim dingin, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal besar? Setelah kamu bisa menaklukkan dunia, kamu nggak perlu takut Nona Dian menolakmu. Levon terdiam sejenak. Kemudian, dia mengepalkan tinju dan menggertakkan giginya, seraya berkata, oke, kita prioritaskan masalah yang penting dulu. Aku akan membiarkan pria itu hidup lebih lama. Setelah kita menerima gandum, aku akan membuat perhitungan dengannya. Jenderal, ujar Putu, masih berusaha membujuk Levon. Namun, Levon mengangkat tangannya dan berkata dengan angkuh, nggak usah ngomong apa-apa lagi. Aku punya pertimbanganku sendiri. Keesokan harinya, seorang pemuda datang ke rumah itu dan diam-diam mengetuk pintu. Begitu pintu terbuka, Tommy langsung ditarik masuk. Lantaran terkejut, Tommy berusaha menyerang orang yang menariknya. Namun, dia langsung terkejut saat berbalik. Kak Levon, seru Tommy. Keterampilan seni bela diri Tommy diajarkan oleh Levon. Dia sangat mengagumi Levon yang merupakan guru sekaligus temannya ini. Bab 429. Tommy, setelah bertahun-tahun gak ketemu, keterampilan seni bela dirimu sudah meningkat. Puji Levon sambil tersenyum. Dia lalu mengganti topik pembicaraan dengan berkata, Nona Dian yang memintamu datang, iya. Tommy langsung bicara ke intinya, iya. Nona Dian bilang, dia nggak bisa mengantarkan gandum sampai ke Kabupaten Hiloka. Gandum cuma bisa diantar ke desa dekat Kabupaten Hiloka. Kamu harus mengambilnya sendiri dan nggak boleh menyakiti siapapun. Levon mengerutkan alis dan berkata, apa benar Nona Dian yang bilang begitu? Lantaran meminta Levon mengambil gandum sendiri, Dian pasti sudah tahu identitas Levon. Selain untuk meminjam makanan pada Dian, Levon memiliki tujuan lain dengan mendatangi Dian. Dia ingin mengikat hubungan mereka berdua. Namun, jika dia mendapatkan makanan dengan cara ini, rencananya tidak akan berhasil. Ya, jawab Tommy sambil mengangguk setelah terdiam sesaat. Awalnya, Dian memang berencana mengirim orang keluarga Wibowo untuk mengangkut gandum. Akan tetapi, Wira melarangnya. Levon menyeringai dan berkata, bagus, kamu sudah berani berbohong padaku, Tommy. Kamu lupa siapa yang mengajarimu seni bela diri. Tommy buru-buru menjelaskan, Kak Levon, aku bukannya ingin menyembunyikannya darimu. Tapi, kamu juga nggak mengenal orang itu. Nggak kenal. Levon berkata dengan sorot mata muram, orang yang kamu maksud itu Wira, kan? Kamu juga tahu tentang Tuan Wira, ujar Tommy terkejut. Kemudian, dia mengangguk dan berkata dengan serius, benar juga, Tuan Wira sudah melakukan berbagai hal hebat. Wajar kalau kamu juga pernah mendengar namanya. Ekspresi Levon langsung berubah garang, lalu dia berkata, memangnya apa yang dia lakukan? Dia hanya mengandalkan Patih Kabupaten Uswal untuk menghancurkan desa Tiga Harimau. Dia hanya mengandalkan kemampuan menulis puisi dan wajah tampannya untuk merayu Nona Dian. Napa hebatnya dia? Tommy berkata dengan heran, Kak Levon, sepertinya kamu salah paham pada Tuan Wira. Saat melihat interaksi antara Dian dan Wira, Tommy bisa melihat bahwa Dian menyukai Wira, tetapi pria itu tidak membalas perasaan Dian. Kata-kata Levon tadi jelas syarat akan kecemburuan. Selain itu, prestasi Wira yang disebutkan Levon tadi hanyalah sedikit dari segudang kontribusi Wira yang lainnya. Namun, Wira tidak mengumumkan semua perbuatannya. Orang-orang dalam yang tahu pun disuruh Wira untuk tutup mulut setelah kembali. Aku nggak salah paham. Levon berkata dengan dingin, sampaikan pada Nona Dian untuk mengangkut semua gandum itu ke Kabupaten Hiloka. Orang-orang dan peralatanku nggak cukup, 150 ton gandum terlalu banyak. Aku nggak bisa mengangkutnya ke Kabupaten Hiloka. Pokoknya, Levon harus meminta Dian mengangkut gandum ke Kabupaten Hiloka. Dengan begitu, hubungan mereka akan terikat secara mendalam. Dian adalah miliknya, tidak ada yang boleh merebutnya. Tommy tampak heran, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, Kak Levon, kamu bisa mencari orang sendiri, kami bisa menyiapkan peralatannya untukmu. Kak Levon punya banyak orang yang harus diberi makan, seharusnya mudah bagimu untuk mencari orang mengangkut gandum. Sebelum Tommy datang ke sini, Wira telah memberitahunya tentang identitas yang mungkin dimiliki Levon sekarang. Demi berjaga-jaga, mereka hanya bisa memberitahu Levon lokasi lumbung dan tidak bisa membantunya mengangkut gandum. Jika tidak, mereka mungkin terancam dihukum serius oleh kerajaan.
Levon justru meminta Dian untuk mengangkut gandum secara langsung. Hal ini sedikit egois karena bisa membahayakan Dian. Namun, Wira menyuruh Tommy untuk tidak berkata apa-apa dan pura-pura tidak tahu. Tommy, apa sekarang kamu sudah nggak mendengarkan kata-kataku? Levon berkata dengan sorot mata muram, aku menyuruhmu untuk meminta Nona Dian membantuku, mengangkut gandum. Biarkan dia yang memutuskan, jangan beritahu orang itu. Mengingat Dian berhati lembut, selama Levon terus meminta, dia pasti akan membantunya mengangkut gandum. Pada saat itu, keluarga Wibowo akan terikat pada Levon dan Dian pun tidak akan bisa lepas darinya. Kelak, dia juga tidak akan kekurangan makanan lagi. Kak Levon, nggak bisa begitu. Akhirnya, Tommy tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ada beberapa hal yang nggak bisa diceritakan demi kebaikan semua orang. Bab 430. Levon berkata dengan ekspresi masam, Tommy, sepertinya kamu sudah nggak menganggapku sebagai saudara. Sia-sia saja aku mengajarimu seni bela diri. Kak Levon, aku sangat berterima kasih padamu karena sudah mengajariku seni bela diri. Tapi, utang budiku pada Nona Dian lebih besar, ujar Tommy. Hati Tommy bergetar saat dia terpaksa berkata, kamu diselamatkan oleh Nona Dian dan dilatih menjadi pengawalnya. Aku juga dipilih dan dihidupi oleh Nona Dian selama ini. Apapun bahaya yang mengancam keselamatan dari Nona Dian, aku akan setia melindunginya. Kamu, ujar Levon dengan mata berkilat dingin, dia tanpa sadar meraih gagang pedangnya. Jenderal. Putu menghampiri mereka dan menghentikan Levon, lalu tersenyum dan berkata, Dick, beritahu kami lokasi lumbung sesuai dengan keinginan tuanmu. Kami akan menyuruh orang-orang kami sendiri mengangkutnya. Setelah memberikan sebuah alamat, Tommy berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia berkata, Kak Levon, Tuan Wira bilang, setelah mengambil gandum, utangmu pada Nona Dian dan utang Nona Dian padamu sudah impas semua. Impas, geram Levon sambil melihat kepergian Tommy. Dia mengeluarkan pedang pendek, lalu membelah meja kayu di halaman dengannya. Wira sialan, beraninya kamu memprovokasi hubunganku dan Nona Dian. Tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu. Umpat Levon. Jenderal, tenanglah. Sekarang, makanan adalah prioritas utama. Putu berusaha menenangkan Levon dengan berkata, hanya dengan mengamankan makanan, kita bisa mengendalikan Jupiter, Blackie, dan bawahan mereka. Jangan sampai ada masalah tambahan di waktu kritis begini. Levon mengerutkan alisnya, lalu akhirnya mengangguk. Awalnya, dia hanya memiliki 700 hingga 800 orang anak buah. Setelah mengumpulkan dua kelompok bandit lain di Kabupaten Hiloka dan merekrut lebih banyak orang lagi, akhirnya dia mengumpulkan 3.000 orang. Namun, dengan personel sebanyak ini, makanan juga menjadi sangat cepat habis. Tanpa makanan, saudara-saudara Levon akan kelaparan, lalu bisnisnya akan segera hancur. 3 hari kemudian, di desa Tomomu, bagian paling selatan Kabupaten Uswal. Di sebuah rumah besar seluas 3.000 meter persegi yang berjarak 10 km jauhnya dari Kabupaten Hiloka, sejumlah besar gandum diantar berturut-turut selama 3 hari terakhir. Suatu malam, sekelompok orang diam-diam masuk ke dalam rumah itu, lalu melumpuhkan penjaga dan mengikatnya. Kemudian, mereka mengangkut pergi gandum di sana dengan kereta hingga fajar menyingsing. Keesokan harinya, Wira dan Dian duduk mengelilingi tungku api di kediaman Wibowo di kota. Sekarang sudah akhir musim dingin. Berhubung cuaca makin dingin, tungku api di dalam rumah terus dinyalakan. Sambil menghangatkan tangannya di atas tungku api, Wira bertanya, gimana progresnya? Petik 2. Wira memang mengeluarkan ide, tetapi dia tidak terlibat dalam prosesnya. Dianlah yang mengutus orang-orangnya. Sudah beres, jawab Dian. Dian menatap Wira dengan wajah memerah sambil berkata dengan kagum, tadi malam, Kak Levon membawa orang-orangnya untuk mengambil gandum. Orang-orang kita sudah melaporkannya pada petugas. Setelah itu, petugas pergi memeriksa dan menemukan bekas roda di sana. Begitu tahu kalau tim perampok gandum itu sudah sampai di Kabupaten Hiloka, mereka nggak berani menyelidiki lebih lanjut. Sesuai rencana Wira, hasil penyelidikan petugas menetapkan bahwa gandum di lumbung dirampok, jadi keluarga Wibowo tidak akan dikaitkan dengan Levon. Utang budi telah dibalas dan Dian pun merasa lega. Aku nggak suka menjelek-jelekkan orang, tapi ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu. Wira berkata dengan nada serius, seseorang yang benar-benar baik padamu nggak mungkin akan membahayakanmu. Aku sudah membalas utang budimu padanya, jadi jangan berhubungan dengannya lagi di masa depan. Dian mengangguk pelan. Dia punya beberapa tebakan tentang apa yang direncanakan Levon, tetapi dia tidak berani berpikir terlalu jauh. Bagaimanapun, Levon telah menyelamatkannya dari berbagai bahaya di masa lalu. Namun, kali ini utang budi Dian sudah dibayar hingga lunas. Dia telah memberikan Levon 150 ton gandum. Setiap kilogram gandum bernilai seharga 4.000 gabak. Artinya, Dian telah memberikan 600 juta pada Levon. Wira memang terbaik,
Selain bersedia mengambil risiko untuk Dian, dia juga tidak punya maksud terselubung. Aku serahkan urusan di kota padamu. Sudah waktunya aku kembali ke Dusun Darmadi, ujar Wira. Wira berdiri dan berjalan keluar, tetapi saat dia baru melangkah, sekujur tubuhnya bergetar. Dian berdiri dan memeluk Wira, lalu menempelkan pipinya ke bahu Wira seraya berkata, "Tuan, jangan pergi dulu. Ada yang ingin kukatakan padamu."